septikemia, terus akhirnya ada bakteria hinggap secara hematogen di bagian ginjal dan akhirnya terjadi ISK. Next. Jadi ya ini udah ya faktor resikonya. Next. 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 Enak lu tanya loh. Nanti ini bisa dibaca ya. Nah, untuk klasifikasinya itu berdasarkan ada gejalanya, ada simptomatik, asimptomatik, lokasinya ISK atas, ISK bawah, dan dilihat apakah didapatkan kelainan struktur. Bila ada, disebut kompleks. Bila tidak ada, disebut simplex, dan onsetnya atipikal ataupun berulang. Next. Nah, klasifikasi yang tadi ya berdasarkan lokasi, yaitu ada yang upper ataupun lower. Kalau yang upper itu bila teridentifikasi terjadinya infeksi di daerah ginjal, disebutnya pielonefritis, atau di daerah ureter. Dikatakan lower bila terjadi di area kantung kemih atau sistitis ataupun uretra. Next. Untuk kelainan struktural saluran kemih biasanya dikatakan simplex bila tidak disertai dengan kelainan struktur, atau dikatakan kompleks bila didapatkan pada saat pemeriksaan ada kelainan struktur, seperti salah satunya adalah Charcot atau congenital anomali pada kidney ureter tract. Nah, itu bisa terjadinya resiko terjadi reflux urin, atau bisa didapatkan salah satunya selain congenital anomali tersebut ada juga sumbatan yang disebabkan oleh batu. Next. Kalau atipikal ISK bila didapatkan adanya pasien sakit berat, diuresisnya menjadi sedikit, terus atau didapatkan adanya massa abdomen atau di kantung kemih terdapat adanya massa sehingga terjadi peningkatan kreatinin darah atau septikemi, dan tidak ada respon terhadap antibiotik setelah 48 jam. Biasanya penyebabnya non-E. coli. Kalau yang berulang atau kronik, biasanya bila didapatkan adanya 2 kali atau lebih episode pielonefritis akut atau ISK atas, atau 1 episode ISK atas disertai dengan lebih dari 1 episode dari sistitis atau ISK bawah, atau dikatakan berulang atau kronik kalau didapatkan sudah 3 kali pengulangan ISK bawah. Next. Ini ya, kalau berdasarkan usia itu biasanya ada gejala-gejala yang bisa ditemukan pada pasien. Jadi kalau misalnya didapatkan ISK ini pada pasien itu tergantung usia, dia kadang-kadang keluhan itu bisa timbul yang beda-beda. Kalau dia neonatus bisa terjadinya apatis, anaknya nggak mau minum, atau terjadinya ikterus, atau muntah, demam, atau bahkan bisa terjadi hipotermia atau termolabil disebutnya. Atau anaknya jadi rewel, terus juga perutnya jadi kembung. Nah, usia 1 tahun, 1 bulan sampai 1 tahun bisa terjadi kolik, nangis nggak jelas malam-malam, dia rewel, perutnya kembung. Terus ke anak yang lebih besar biasanya ya tadi ya muntah, terus juga demam, sampai nggak mau makan atau jadi GTM itu juga bisa. Terus kalau lebih dari 4 tahun biasanya anaknya udah mulai lebih sensitif, jadi biasanya dia udah mulai kebelet pipis, sering ngompol, padahal sebelumnya udah berhenti ngompol tapi tiba-tiba jadi ngompol lagi, terus sakit perut, terus tiba-tiba kayak nggak bisa nahan pipis, atau anaknya rewel nggak jelas gitu. Itu juga bisa jadi salah satu tanda ISK. Nah, kebetulan tadi itu ada pasiennya itu dia ngeluhnya nggak ada keluhan, tapi dia cuma ngeluh
akhir-akhir ini pipisnya sering tapi nggak ada nyeri, nggak ada rasa seperti kebelat, nggak ada rasa tidak tuntas, pipisnya banyak, lancar, cuma sering gitu. Udah dicek ISK di rumah sakit sebelum, dicek urin lengkap di rumah sakit sebelumnya itu didapatkan hasilnya normal. Oke, next. Nah, ini yang bisa kalian baca ya, ini simptomnya bisa beda-beda. Kalau misalnya pilonefritis biasanya jauh lebih berat dan biasanya bisa terjadi kemungkinan terjadinya septikemi maupun urasepsis atau terjadi sepsis akibat UTI itu lebih tinggi dibandingkan ISK bawah. Next. Diagnosis seperti biasa selalu mengawali dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Anamnesis jangan lupa secret 7-nya ditanyakan, terus juga faktor memperingan sama faktor memperberatnya jangan lupa ditanyakan. Next. Nah, karena memang pada pasien itu gold standar dari ISK yaitu salah satunya adalah colony counting atau kultur urin juga. Nah, kalau misalnya cara pengambilan sampel itu kadang pada anak itu beda sama dewasa ya. Dewasa kan lebih kooperatif, kalau pada anak itu sulit. Bisa ada beberapa cara, entah itu urin kolektor atau biasanya kita kalau yang anak yang udah biasa sering udah bisa ikut instruksi itu biasanya kita jelaskan untuk pengambilan midstream urin. Jadi biasanya dibersihkan dulu, disuruh cebok anaknya. Setelah cebok pada pancaran pertama jangan dulu langsung tampung, tapi di tengah pancaran langsung ditampung. Atau pengambilan dari mulai kateter, pemasangan kateter, atau yang lebih diutamakan justru pada suprapubik aspirasi. Next. Gold standarnya itu kultur urin. Nah, masing-masing cara pengambilan sampel punya ambang dari jumlah koloni yang berbeda. Nah, untuk gold standar pengambilan itu paling bagus adalah dari aspirasi suprapubis. Jadi berapapun jumlahnya dari aspirasi suprapubis itu dikatakan positif. Karena memang untuk minim kontaminasi. Tuh. Kalau untuk dari kateter dia ada batasnya, dari urin kolektor dan midstream juga ada batasnya. Jadi harus sesuai dengan batas tersebut sehingga dikatakan dia positif ISK. Next. Dari urinalisa gitu ya, dari urinalisa juga memang ada, karena ini hal yang paling mudah untuk dilakukan, biasanya juga kita harus melihat beberapa parameter untuk menduga adanya ISK. Walaupun memang dari urinalisa itu tidak bisa dijadikan sebagai gold standar ISK. Next. Interpretasi biasanya yang dilihat adalah leukosit esterase, nitrit, bakteri urea, leukosituria, lebih dari 5, lapang pandang, terus juga biasanya ada kadang-kadang ditemukan juga adanya eritrosit ataupun perdarahan, ada perdarahan. Next. Nah, ini sensitivitasnya dan spesifisitasnya biasanya yang dilihat itu salah satunya adalah leukosit esterase, terus biasanya nitrit, dan juga bisa dilihat apakah didapatkan bakteri pada sampel tersebut apa tidak. Next. Untuk pemeriksaan darah seperti biasa ya, dilihat tanda-tanda infeksinya, terjadinya leukositosis atau neutrofilia bila didapatkan ada infeksi bakteri, peningkatan LED, CRP, dan juga prokalsitonin bila didapatkan tanda infeksi atau sepsis. Next.
Nah, lanjutan ya, tadi cerita tentang pasien. Jadi pasiennya itu datangnya dengan keluhan di pipisnya itu sering, tapi nggak ada demam, keluhan lain tidak ada, rasa nyeri perut tidak ada, gitu. Udah kedua dokter DSA dinyatakan sempat dievaluasi ke arah diabetes insipidus, terus sempat dievaluasi ke arah apa namanya urin lengkapnya juga udah bagus, tapi tidak ditemukan penyebabnya, bahkan sampai ada yang diajukan untuk CT scan kepala dan sudah dilakukan dan hasilnya juga normal. Lalu datang pasiennya dengan keluhan serupa dengan membawa hasil pemeriksaan. Namun dijelaskan bahwa memang ada jenis ISK yang memang tidak tampak dari hasil pemeriksaan urin maupun darah. Namanya silent ISK. Dia biasanya dilihat salah satunya adalah dari pemeriksaan pencitraan. Dari pencitraan bisa dilihat dari salah satunya adalah USG KUB. KUB itu adalah kidney ureter bladder. Dari pasien tersebut akhirnya diajukan untuk dilakukan USG dan didapatkan adanya Berhenti nggak? Diem nggak? Iya, di gue juga. Ya kan, Bang? berikut adalah beberapa pencitraan yang memang bisa dilakukan pada pasien yang dicurigai dengan ISK. Next. Tata laksananya, eradikasi dari infeksi akutnya, terus deteksi kelainan anatominya dan fungsional seperti tata laksana. Hal ini penting kenapa? Karena selain kita menata laksana pasien tersebut, faktor resiko yang menyebabkan dia ISK itu juga harus kita evaluasi bila memang ternyata pasien tersebut seringkali terjadi ISK berulang, evaluasi apakah memang terjadi adanya fimosis pada pasien sehingga bisa terjadi ISK kronik, itu harus ditata laksana, dihitan gitu. Atau ternyata pada pasien ternyata didapatkan adanya penyempitan di area ureter sehingga aliran pipisnya itu nggak lancar, akhirnya terjadi hidronefrosis sehingga bisa terjadinya ISK atau atas ataupun pielonefritis. Dan itu juga harus diterapi, dikonsulkan ke bagian urologi sehingga sehingga faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadi ISK berulang itu harus disingkirkan. Kenapa? Karena itu salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya komplikasi dari ISK, yaitu terjadinya gagal ginjal akut maupun kronik pada pasien. Gitu. Next. Beberapa antik yang bisa dipakai, nanti akan ada listnya. Untuk ISK bawah atau sistitis, biasanya dilakukan pemberian antibiotik 5-7 hari per oral. ISK atas atau pielonefritis itu 10-14 hari dengan parenteral, atau bisa dilakukan dengan parenteral 3-4 hari bila didapatkan perbaikan klinis, boleh dilanjutkan secara oral. Untuk neonatus, antibiotiknya 10-14 hari parenteral. Pada anak yang memang kelihatannya ISK-nya toksik, itu juga disarankan untuk rawat inap. Dan jika 48 jam kondisi membaik, dilakukan kultur pencitraan dan bisa dilakukan rawat jalan bila kondisi sudah stabil. Next. Indikasi rawat inapnya, kalau misalnya
ditemukan ISK pada neonatus hingga umur 4 bulan atau didapatkan kecurigaan pyelonephritis akut atau ISK atas, atau didapatkan adanya komplikasi hipertensi ataupun insufisiensi ginjal. Terus bila didapatkan juga ISK atipikal seperti kayak nyeri yang hebat atau urosepsis atau kesulitan untuk asupan oral, atau didapatkan ISK kompleks, atau didapatkan kelainan secara struktural, dan didapatkan kurang efektifnya pemberian antibiotik oral. Next. Ini antibiotik yang bisa dipakai untuk pengobatan ISK. Next. Ini ya antibiotiknya. Next. Adjuvannya yang beberapa yang bisa diberikan itu ada probiotik, vitamin C. Next. Yang paling penting adalah pencegahan atau dilakukan edukasi, karena sebagian besar itu penyebabnya ada bakteri E. coli. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana caranya kita mengedukasi supaya pasien atau orang tua itu memperhatikan higienitas. Salah satunya adalah cara cebok yang benar. Terus tidak boleh menahan kencing, sirkumsisi bagi laki-laki, ganti popok sesering mungkin, perbaiki status gizi, hidrasi atau minum yang cukup, dan awasi tanda gejala bila terjadi ISK berulang. Next. Udah ini mah tiba. Apa yang terjadi pada pasien yang tadi? Pasien yang tadi sudah memberikan antibiotik oral selama 1 minggu, didapatkan adanya perbaikan secara klinis, dan karena memang masih ada dirasakan adanya gejala tambahan, antibiotik dapat diberikan secara lanjut selama 10-14 hari dan dilakukan USG ulang pada akhir pengobatan. Kondisi terakhirnya sih tidak didapatkan sistitis lagi, buang air kecilnya juga sudah mulai normal seperti biasa. Itu aja untuk ISK. Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Izin bertanya dokter. Rika, mantap. Ya. Izin bertanya dokter, tadi kan untuk SK ini untuk Ini ya dok, ini namanya siapa? namanya Dengan atas siapa? nama Arimkar. Apa Rinka? Baik dokter, izin bertanya. Untuk SK ini kan tadi penyebaran infeksinya bisa secara hematogen juga ya dok. Nah biasanya kalau kapan kita perlu curiga kalau ini penyebarannya udah terjadi secara hematogen gitu dok. Lalu kalau memang dia misal kayak baru datang gitu pasiennya, biasanya gejalanya dengan apa dok? Oke. Terima kasih banyak Jadi dokter. tuh sebenarnya kalau hematogen itu kan berarti dia didapat ya. Dia tuh pasti ada sumbernya itu dari mana gitu kan. Itu harus dicari tahu. Jadi mungkin gejala ISK itu muncul yang biasanya paling sering adalah ISK atas, karena dia hematogen itu awalnya dari atas. ISK atas itu muncul selama periode sakit orang tersebut. Jadi orang tersebut menderita infeksi dulu, setelah itu diikuti oleh gejala-gejala ISK. Seperti ISK atas yang tadi ya demam tinggi, terus juga ada nyeri perut, terus disertai misalnya nyeri pinggang, mual muntah hebat, kayak gitu. Jadi memang ada sumber infeksi dulu yang awalnya. Sumber infeksinya bisa dari mana-mana, bisa dari kulit,
bisa dari tenggorokan, itu bisa dari paru-paru, pneumonia, bisa nggak jadi ISK? Bisa, gitu. Jadi emang ada sumber infeksi awal yang diikuti dengan gejala ikutan pada ISK di pasien tersebut. Itu terus yang ada pertanyaan yang kedua tadi apa, maaf? Oh ya dok, izin bertanya juga kalau dia apa namanya, berarti kemungkinan gejalanya nggak dominan ke gejala saluran kemihnya ya dok ya, kalau dia secara hematogen lebih ke sistemik berarti ya. Iya, itu kayak pasien, sekarang sih udah nggak ada ya. Cuma kalau pasien-pasien dipicu itu, kalau pasien itu awalnya memang dia penurunan kesadaran, ternyata dia itu sepsis karena bronkopneumonia, terus tiba-tiba dalam perjalanannya kok dia diuresisnya itu turun, dicek urea kreatinin, dia meningkat, terus dicek urinnya ternyata ada arah ke arah ISK, mungkin bisa dipertimbangkan jangan-jangan dia terjadi proses hematogen, terjadi proses infeksi saluran kencing yang menyebar secara hematogen gitu. Itu sering kok kayak gitu pada pasien-pasien kritis. Baik dokter, mungkin sudah cukup dok dari saya. Terima kasih banyak dokter. Oke, makasih. Izin bertanya dokter. Ya, apa nih? Izin dok, saya Muhammad Farid dok. Oh ya. Izin bertanya dok, mengenai dari manifestasi klinis, mengapa pada bayi ini ISK bisa menyebabkan ikterus dok? Terus apakah selalu ikterus dok untuk pasien yang ISK? Ya. Jadi sebenarnya itu ya, ikterik tuh kenapa sih ada masalah di mana sih? Masalahnya kan sebenarnya di hati ya. Di bagian salah satunya adalah terjadinya gangguan dalam proses pengeluaran dari empedu. Nah, itu nggak cuma terjadi karena ISK aja, bisa semua infeksi, bisa yang menyebabkan sepsis sehingga terjadi gangguan fungsi organ lain atau disfungsi organ lain, itu bisa mengakibatkan difteri. Nah, biasanya pasien-pasien sepsis itu gitu ya, yang mengakibatkan disfungsi pada hati, itu bisa juga menyebabkan difteri. Contohnya pada neonatus itu, kalau infeksinya meningkat, itu salah satunya adalah gejala yang paling terlihat apa? Difteri gitu. Jadi nggak cuma ISK. Jadi karena terjadi urosepsis yang disebabkan karena ISK yang tidak tertangani atau ISK bagian atas atau pilonefritis, itu bisa terjadi gangguan fungsi organ lain, salah satunya hati, sehingga terjadi difteri. Tuh. Tapi itu bukan gejala klinis utama. ISK itu tetap aja gejala klinis utamanya adalah pasti tanda-tanda infeksi, dia demam. Terus tanda-tanda lainnya ya dia nyeri di area lokasi terjadinya infeksi. Kalau misalnya di atas biasanya timbul perutnya sakit, nyeri di daerah pinggang, terus juga mual muntah kayak gitu. Kalau yang di bawah nyeri di bagian perut bawah, pas ditekan dia sakit atau pipisnya nyeri gitu. Biasanya yang muncul ada gejala itu yang dominan kalau untuk ISK. Baik dok, terima kasih dok. Ya, ada lagi? Izin bertanya dok. Ya, dengan siapa? Saya Trisan dok. Ya. Tadi saya ingin bertanya dok. Tadi kan dari klasifikasi ISK itu kan ada 4 ya dok. Ada 2 dok. Ada yang atas, ada yang bawah, dan dibagi lagi dok. Bisakah dari 2 ini kan ada 4 totalnya dok. Apakah dari 4 ini kayak pilonefritis, uretritis, cystitis itu memiliki gejala yang khas? Jadi kita tahu di mana lokasi peradangannya itu terjadi dok. Mungkin kalau beda dengan yang dewasa kan biasanya mereka ngomongnya jelas gitu. Tapi kalau anak-anak kan kadang-kadang sakit-sakit aja dok. Atau bahkan bayi gitu.
Mm-mm. Mungkin Kalau itu sih, kalau gejalanya sih tadi palingan gitu ya. Kan tadi ada sesuai usia gitu. Terus sama paling Panjang anak tuh aja. seringnya adalah kalau di bagian atas itu biasanya nyeri perut. Dia nyeri perut, terus mau muntah, terus nyeri pinggang. Itu pasti kalau udah nyeri pinggang, jangan lupa dilakukan pemeriksaan ketok costovertebra itu harus diketok. Jadi emang kadang-kadang kalau misalnya udah nyari ketok costovertebra, jangan-jangan emang ada nyeri yang sudah menjalar ISK di bagian atas. Kalau ISK bawah itu biasanya nyeri suprapubis. Anaknya ngeluhnya sakit pipis, terus nyeri perut bawah. Kadang-kadang ya disertai ya tanda-tanda yang lainnya seperti mual muntah. Demam itu kan tanda-tanda infeksi pada umumnya. Tapi untuk lokasinya sendiri biasanya kalau dia nyeri pinggang dan nyeri perut bawah itu pasti disebut sama tahu pada kita PF. PF itu coba dicek apakah itu tadi ya ada nyeri di bagian mana, apakah di bagian suprapubis, apakah di bagian inguinal kanan atau kiri, ataukah misalnya menjalar ke belakang nyeri kotak costovertebranya kayak gimana, positif apa negatif, sehingga memberi gambaran ke kita sebenarnya kemungkinan ISK-nya itu di area mana. Yang sering itu kalau misalnya di ureter itu tuh ada nyeri di bagian pinggang terus menjalar ke punggung gitu. Itu biasanya nyerinya di area ureter, makanya dia kayak melingkar ke bagian punggung. Tapi nggak semua anak itu bisa nyebutin itu, tergantung usianya gitu ya. Makanya kita kadang-kadang ngelihat juga respon anak terhadap pemeriksaan kita. Kalau kita pada saat kita palpasi, kelihatannya anak meringis di area tersebut, sedangkan ke area lain tuh dia enggak, mungkin bisa diperhatikan anak tersebut merasa nyeri di lokasi tersebut. Gitu. baik dok. Terima kasih atas jawabannya dok. Ya. Ada lagi? Izin bertanya dokter. Izin bertanya dok, mungkin sebelumnya terima kasih banyak dokter atas waktunya. Izin bertanya untuk yang saya ketahui sebelumnya, kalau untuk gejala infeksi biasa disertai dengan keluhan gastrointestinal dokter seperti diare kalau pada anak. Nah itu mungkin apakah hanya karena perkembangan organ yang belum sempurna atau ada alasan lain, dan apakah bisa terjadi di ISK ini juga dok? Gangguan Kasih gastrointestinal apakah karena ada Iya, kayak sebenarnya gangguan sih organ lebih ke atau bukan karena itu ya, lebih ke karena demam. Pernah nggak kalian ngerasa demam tinggi terus kalian tiba-tiba mencret? Sama dia kalau misalnya terjadinya demam itu biasanya terjadi juga ya peningkatan suhu tubuh ataupun peningkatan kayak apa ya, ya kayak peradangan ya, stokin proinflamasi itu kan meningkat. Nah kalau pada saat suhunya tinggi itu kadang-kadang di bagian gastrointestinal atau di bagian usus itu ya gitu akan terjadi peradangan sehingga penyerapan biasanya kan terjadi penyerapan air itu cairan tuh di bagian kolon biasanya menurun, akhirnya fesesnya jadi jauh lebih encer. Sebenarnya nggak cuma anak-anak sih, kita juga kadang-kadang kalau orang dewasa kalau lagi demam tinggi suka ada terjadi perubahan konsistensi feses. Lebih ke itu sih paham saya tuh. Jadi kalau misalnya mau identifikasi, oh ada demam terus dia mencret atau mencret dulu baru demam, itu juga harus ditanyakan. Jangan-jangan dia mencretnya karena memang demam dan demamnya itu penyebabnya adalah yang lain, salah satunya adalah ISK ataupun ISPA, atau jangan-jangan emang benar-benar dia mencret dulu baru demam. Kita pertimbangkan, oh mungkin dia masalahnya adalah pure di bagian perut. Berarti lebih ke peradangannya tadi ya. Iya. Kasih banyak dokter. Nah, ada lagi? izin bertanya dokter. Iya. Izin dokter, saya Astrid dok, izin bertanya dok.
tentang yang tadi kasus silent ISK itu dokter, kan kalau saya ISK sendiri itu kan dari definisinya itu kan pertumbuhan dan perkembangbiakan kuman atau mikroba dalam saluran kemih dalam jumlah yang bermakna dok. Nah tapi pada silent ISK itu kenapa bisa pemeriksaan urinnya itu tuh hasilnya bagus gitu dok, dan cuman kelihatan di pencitraannya doang dok. Ya, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya ISK itu pasti harus ada bakterinya nggak sih? Secara gold standarnya tuh harus sebenarnya gitu. Cuman seberapa colony counting yang harus kita temukan itu yang nggak bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya pas kita lihat di hasil urinnya itu masih bagus normal, jangan-jangan kalau kita emang melakukan kultur secara suprapubis tetap didapatkan adanya infeksi gitu. Atau ada ISK jenis lain. Nah salah satunya itu kalau misalnya memang faktor resiko terjadinya ISK menahan pipis. Pada saat kita menahan pipis itu terjadi peregangan di daerah buli, sehingga peregangan tersebut kan meningkatkan tekanan hidrostatik di daerah bulian. Nah, terjadi juga perlukaan pada daerah mukosa sehingga terjadi peradangan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya pipis itu tuh isinya kotoran, sehingga ada flora normal juga di daerah situ. Pada saat dia yang tadinya kondisi mungkin mempersulit bisa istilahnya salah, tapi pada saat peradangan dia menempel di daerah mukosa, terjadilah kolonisasi. Itu juga mungkin terjadi. Jadi gejalanya awalnya itu hanya karena peradangan atau statisnya volume di buli, tapi lama-kelamaan bisa timbul kolonisasi bila dibiarkan secara terus-menerus. Muncul nggak di urin lengkap? Bisa jadi tidak muncul karena kolonisasinya tidak cukup untuk istilahnya kayak kalau pas pertumbuhan kumannya belum cukup untuk terlihat, tapi memang gitu. Padahal memang kita juga harus perhatikan, salah satunya adalah secara klinis pasien itu ke arah mana dan pemeriksaan apa yang bisa kita jadikan modalitas untuk alternatif bila memang kita tidak menemukan dan tidak bisa melakukan gold standarnya. Urin lengkap kan bukan gold standar. Gold standar itu kultur. Kalau di urin lengkap itu negatif, tapi gejala klinisnya memang menuju ke arah ISK, bolehkah kita lakukan modalitas lain? Boleh gitu. Namanya juga kita sedang melakukan pemeriksaan menunjang untuk diagnosa akhir kita gitu. Tapi diagnosa kerja kita, bolehkah kita tetap obati dok? Kalau kita emang curiga ISK tapinya normal, terus kita juga nggak punya USG di situ. Bila kita yakin ke arah lainnya memang tidak ada, dan kita edukasi keluarga pasien yang kemungkinan hal tersebut, tapi kita tidak bisa lakukan USG, keluarga mau, ya boleh kita lakukan pemberian antibiotik dengan pemantauan. Kalau misalnya ternyata hasilnya bagus, ya berarti memang mungkin terjadinya silent ISK di pasien tersebut gitu. Karena itu pasien juga udah keliling-keliling rumah sakit dan emang ya mungkin pasien juga udah sempat bingung itu kenapa dia nggak selesai gitu. Jadi kadang-kadang emang kalau ketemu pasien itu nggak harus sesuai sama textbook ya, tapi dengan baca kita membantu kita untuk berpikir lebih komprehensif, untuk bisa berpikir lagi alternatif mana nih yang bisa kita lakukan di pasien gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Iya. Ada lagi? Izin bertanya dok, saya Indah dokter, izin bertanya. Jadi dari bagian komplikasi yang saya baca disebutkan ISK ini dapat menyebabkan parut ginjal dok. Nah, kenapa pada sebagian anak ISK ini bisa berkembang jadi parut ginjal?
Padahal pada anak lain itu tidak, walaupun infeksinya itu tampak serupa. Kenapa ya? Terima kasih dok. Biasanya yang terjadi parut ginjal komplikasi pielonefritis atau ISK atas. Jadi semua luka di bagian tubuh kita itu akan terjadi proses penyembuhan luka. Penyembuhan luka di bagian manapun itu akan terjadi proses. Salah satunya adalah timbulnya jaringan parut. Jadi sebisa mungkin bila terjadi luka atau infeksi di daerah manapun harus segera ditangani supaya jaringan parut yang timbulnya itu tidak terlalu besar. Nah, di ginjal pun bisa sama, bisa terjadi peradangan. Peradangan itu akan memancing. Kalau misalnya peradangan itu terjadinya di daerah renal, di parenkim renalnya, dia akan memancing sitokine proinflamasi di sana. Dia akan, selain si bakterinya juga menghancurkan si parenkim, akan terjadi proses penyembuhan luka yang terjadinya jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu akan mengganggu prosesnya filtrasi di glomerulus sehingga bisa terjadinya yang kita khawatirkan adalah gagal ginjal pada anak tersebut gitu. Nah, itu akan terjadi kalau pada proses yang berulang. Kalau ada anak yang memiliki resiko terjadinya ISK berulang, salah satunya karena kelainan struktur, entah itu dia fimosis, entah itu dia cakut karena tadi yang misalnya seperti urinefrosis, penyempitan ureter, atau bisa terjadinya batu, atau yang cukup sering juga anaknya suka nahan-nahan pipis, atau terjadinya sering juga spina bifida yang menekan dari kantong kemih, itu juga bisa terjadi ketidaklancaran proses pengeluaran urin sehingga dapat terjadi ISK yang berulang. Nah, ISK berulang ini awalnya dia bisa sembuh dengan baik, tapi lama-kelamaan bisa terjadi jaringan parut yang meluas. Nah, jadi kalau satu anak itu bisa terjadi jaringan parut, mungkin dia memiliki faktor resiko itu, tapi anak lain bisa dituntaskan dengan baik sehingga tidak terjadi proses terjadinya proses jaringan ikat atau parut pada ginjalnya. Makanya ini ISK itu kan kompetensinya itu untuk dokter umum itu 4. Jadi sebisa mungkin tuntaskan ISK, nggak hanya untuk ngobatin pemberian antibiotik selama 7 hari, tapi juga harus tuntaskan sampai ke pencegahan dan identifikasi faktor resikonya supaya tidak terjadi ISK berulang pada pasien tersebut, karena memang komplikasinya juga bisa sampai ke gagal ginjal itu ya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin dicukupkan. Nanti mungkin bimbingan lagi topiknya, karena ini pembagian topiknya tuh masih belum ada. Saya juga nggak tahu dari pembimbing lain udah ngasih materi apa aja. Yang dokter lain udah ngasih materi apa aja ya? Izin dokter, dari dokter Yosi kemarin ngasih materi tentang imunisasi dokter. Imunisasi, terus? Baru dokter Yosi saja sih dok. Baru dokter Yosi. Ada yang rencana mau kayak kejang demam atau tata laksana denggi atau itu asma, serangan akut gitu, ada nggak? Sejauh Ada rencana ini kayak gitu nggak? belum ada omongan sih dokter. Tapi untuk besok rencananya ada bimbingan dari dokter Andri dok. Tapi kayak medikasi itu dok, jadi ada beberapa kasus gitu dok. Oh gitu. Jadi kalau bisa sih nanti kalau misalnya kalian kira-kira butuh apa gitu, nanti kabarin supaya nanti kita bimbingan lagi supaya nggak tumpang tindih sama yang lain. Soalnya pembagian
kemarin tuh belum begitu jelas. Kemarin tuh sebenarnya saya kebagiannya jantung, ginjal, sama paru. Cuman kayaknya dokter Andri sering ngasih paru. Terus juga kalaupun nanti dokter Andri gak ngasih paru, nanti kita bahas waktu pas ada referat tentang tata laksana TB. Mungkin ditambahin nanti sama tata laksana serangan asma akut. Kalau misalnya belum ada yang bahas gitu. Kalau belum ada yang ngebahas tentang kejang demam, juga mungkin kita harus bahas tentang tata laksana status epileptikus, karena itu sering banget muncul di ujian gitu. Nanti kabarin aja kalau misalnya ada gitu. Mungkin bisa bimbingan lagi itu Kamis kali ya. Kamis kayaknya bisa. Kalau misalnya kalian ada waktu, kayak sekarang sekitar kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Nanti hari Kamis kita Zoom lagi. Baik dokter. Oke, gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu malam-malam ya. Izin live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dok. Oh iya, gue lupa. Terima kasih dokter. Bilang